turun ke lapangan, disiplin, cari tahu masalahnya. Jangan hanya sekedar duduk dan mendengarkan, tapi turun langsung ke masyarakat. Agar tahu apa sih permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya turun langsung, juga lewat media sosial. Sehingga semua masyarakat termasuk kalian bisa ngadu, bisa lapor. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas beberapa waktu lalu media sosial dihebohkan dengan seorang kepala sekolah yang menyampaikan pidato dengan cara tak biasa. Sosok kepala sekolah SMKN 1 Dawan Subang bernama Ibu Rizgarini ini sering memberi pesan-pesan bijak setiap menjadi pembina upacara di sekolah yang beliau pimpin. Pesan Ibu Rizgarini sebagai pembina upacara di SMKN 1 Dawan seringkali fokus pada nilai-nilai moral, kehidupan, dan motivasi untuk mencapai potensi terbaik. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental, menjaga diri dari pergaulan yang tidak sehat, dan terus berjuang untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, ia juga sering mengingatkan pentingnya disiplin dan rajin belajar, serta saling menghargai dan menyayangi antar sesama. Beliau tidak hanya menyampaikan pesan-pesan moral, tetapi juga contoh nyata tentang bagaimana ia menerapkan nilai-nilai tersebut dalam hidupnya. Ia dikenal sebagai sosok yang inspiratif dan seringkali mampu menyentuh hati para siswa seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menerapkan 3 karakter utama menuju sukses, yaitu fokus pada tujuan, disiplin, dan konsisten. Nah, seperti apa pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ini? Mari kita simak salah satu amanat beliau saat upacara bendera seperti yang ditayangkan dalam akun pribadinya. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Pada saat aba-aba diberikan, mulailah kura-kura dengan kelinci itu bergerak. Karakter kura-kura yang memang lambat, dia berjalan terus melangkah setahap demi setahap. Sedangkan kelinci, dia langsung cepat, bergerak cepat. Kura-kura tidak ke-distract dengan riuh masing-masing supporternya untuk mendukung. Kura-kura berjalan terus sesuai dengan ritmenya. Sedangkan kelinci, dia yang tadinya cepat, tiba-tiba berhenti. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Dia ke-distract. Dia melihat kiri kanan, belok kiri kanan. Kura-kura terus melangkah. Pelan namun pasti. Terus berjalan. Kelinci ini dia berhenti. Sampai harus ayo, kamu bergerak oleh pemiliknya. Sampai sempat toel, dipukul seperti itu, agar bergerak, karena kura-kura terus bergerak. Kelinci bergerak lagi cepat, tapi kemudian ke-distract lagi, harus dimotivasi lagi. Akhirnya yang tiba duluan bukan kelinci, tapi justru malah kura-kura. Sedangkan kelinci baru menyusul setelah terus dimotivasi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perlombaan antara kura-kura dengan kelinci ini? Ada 3 yang bisa kita ambil, yaitu tentang 3 karakter utama. Yang pertama, kura-kura tadi dia fokus pada tujuan. Dia tidak mudah teralihkan oleh lingkungan sekitar seperti kelinci. Kelinci melihat ada orang yang sorak langsung diem. Kalau tidak dimotivasi lebih kuat, dia tidak bergerak, diem. Tapi kalau kura-kura, dia terus saja fokus. Yang kedua, apa? Disiplin. Kura-kura tahu bahwa agar bisa mencapai finish, dia harus mengikuti jalur itu, lurus, tidak belok-belok. Kelinci ini dia harus dimotivasi, baru dia bisa bergerak.
dia tidak disiplin. Sedangkan kura-kura disiplin, dia tahu bahwa aturannya seperti ini, dia lakukan. Yang ketiga, karakter apa? Konsisten. Dia lakukan pelan namun pasti, terus menerus hingga tujuannya tercapai. Sedangkan kelinci, dia tidak konsisten. Pertama kali cepat, kemudian diam, kemudian lambat, kemudian cepat lagi. Itu tidak konsisten. Dari perlombaan antara kura-kura dan kelinci ini, ada 3 karakter yang bisa kita ambil. Kalau mau mencapai garis finish, kalau mau sukses, maka 3 karakter utama itu tanamkan dalam diri kalian. Apa saja? Fokus, disiplin, dan konsisten. Kalau kalian butuh contoh nyata, butuh contoh real, siapa ibu orang yang betul-betul sudah sukses dengan menerapkan 3 karakter utama itu? Ibu akan memberikan contoh yang lagi viral saat ini. Siapa? Ada yang bisa menyebutkan? Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, cina ya, Pak KDM. Beliau itu fokus untuk membantu mensejahterakan rakyat miskin. Fokus itu karakter sayang, karakter yang mencerminkan seseorang untuk bisa mengendalikan, memprioritaskan energinya, perhatiannya, waktunya pada apa? Pada tujuan. Begitu juga dengan Pak Gubernur kita. Beliau punya tujuan untuk bisa mensejahterakan rakyat miskin. Itu fokusnya. Beliau tahu bahwa beliau harus melakukan sesuatu. Kalau ingin membantu rakyat miskin, maka beliau harus turun ke lapangan, disiplin. Beliau tahu itu yang harus dilakukan. Bahwa beliau harus turun ke lapangan, cari tahu masalahnya. Jangan hanya sekedar duduk dan mendengarkan, tapi turun langsung ke masyarakat. Agar tahu apa sih permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya turun langsung, juga lewat media sosial. Sehingga semua masyarakat termasuk kalian bisa ngadu, bisa lapor ke beliau. Disiplin. Tahu harus begini, langkah apa yang harus diambil, lakukan. Yang terakhir, konsisten. Beliau dari ketika menjabat sebagai wakil bupati, bupati 2 periode di Purwakarta, kemudian menjadi anggota DPR, kemudian sekarang menjabat sebagai gubernur, kembali menjadi pimpinan daerah. Beliau konsisten melakukan kegiatan turun ke lapangan. Bukan hanya ketika beliau menjabat, tapi juga ketika beliau sebagai pribadi. Bahkan seringkali walaupun turun beliau sebagai pejabat, tapi menggunakan bantuan uang pribadinya yang dikeluarkan. Ya, jadi kalau kalian mau sukses seperti Pak Gubernur, langkah itu sayang, karakter 3 itu pastikan. Fokus. Biar tidak mudah teralihkan oleh gangguan. Kamu mau pinter belajar, jangan gampang diajak teman-teman. Hayu kita nonton, hayu kita nongkrong. Atau ke distract dengan game, ke distract dengan medsos. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Fokuskan perhatianmu, waktumu, energimu untuk tujuanmu. Kedua, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu benar menurut aturan, benar menurut kriteria dirimu sendiri. Lakukan, itulah disiplin. Sudah tahu itu benar tapi tidak dilakukan, artinya kamu tidak disiplin. Sudah tahu harus pakai seragam, kamu nggak pakai seragam yang lengkap, artinya tidak disiplin. Sudah tahu upacara jam 7, kalian datang lewat dari jam 7, artinya tidak disiplin. Lakukan kalau sudah tahu, itu disiplin. Lalu konsisten. Sudah tahu itu yang benar, dilakukan, jangan sebentar-sebentar, konsisten. Karakter apa ibu konsisten itu? Karakter yang mencerminkan bahwa kalian bisa melakukan sesuatu secara terus menerus dan
stabil. Gitu ya sayang ya. 3 karakter kunci menuju sukses apa tadi? 1, fokus. 2, disiplin. 3, konsisten. Bisa dipahami?